Seorang tawanan penjara Soviet hari itu mendadak dibebaskan dari kurungannya. Mendadak, Mayor Yermakov, meskipun kini diturunkan pangkat jadi kapten, diaktifkan lagi ke anggotanya sebagai prajurit Soviet. Ia dibebankan sebuah misi rahasia untuk mengamankan Katyusha, alat peluncur misil milik Soviet yang dikenal paling akurat saat itu. Satu unit dari alat tersebut tertinggal di medan tempur. Yermakov ditugaskan untuk memusnahkan alat itu sebelum direbut oleh pasukan Jerman. Shavris, operator sebelumnya, yang lalai karena meninggalkan alat itu, lalu ia rekrut untuk menjadi guide dalam perjalanan. Tim yang akan mendukung misi Pak Kapten lalu dipilihkan dari prajurit muda yang potensial. Pertama adalah Galiev yang jago dalam segala atribut pendukung skill bertempur. Belus, lulusan Akademi Olahraga, master dalam seni bela diri Sambo. Fedor Knis, jagoan dalam seni bela diri tinju. Orang paling strong di antara semuanya. Altinov, orang Kazakhstan yang piawai dalam hal berburu. Area hutan seperti halaman belakang bagi dirinya. Yang terakhir adalah Subotina, sarjana hukum yang ahli dalam melakukan tembakan tepat. Satu lagi adalah wanita kece yang bernama Anna yang akan bertugas sebagai penterjemah. Setelah dilakukan pelatihan, anggota tim yang dinamai sebagai tim Agat ini lalu berkumpul dan bersiap untuk dikirim ke medan laga. Diantar dengan pesawat, mereka ini akan terjun menggunakan parasut. Tiba di titik pendaratan, mereka harus bergerak menuju sebuah desa yang bernama Wiselki untuk menemukan target pencarian. Jika benda itu sudah ditemukan, tugas mereka adalah untuk merusaknya atau meledakannya sekalian. Berangkatlah kemudian pesawat yang akan membawa tim Agat menuju lokasi tujuan. Setelah melakukan penerbangan selama beberapa waktu, semua anggota dengan dipimpin oleh Kapten Yermakov langsung melakukan penerjunannya. Manuver mereka ternyata terdeteksi oleh pasukan Jerman. Suara alarm dibunyikan, pasukan Jerman langsung sigap menyambut lawan. Ketika para penerjun Soviet sudah landing di titik pendaratan di dalam hutan, pasukan Jerman sudah tiba pula di tepi hutan. Para anggotanya langsung diturunkan untuk melakukan pelacakan. Dari pihak penerjun, satu kelompok anggota sudah berkumpul dengan Kapten Yermakov. Di sini, mereka sudah membagikan jatah perbekalan masing-masing. Pak Kapten membaca bahwa lokasi terdapatnya Katyusha masih berjarak 5 km dari sana. Sementara itu, satu bagian lain telah bertemu di titik yang berbeda. Mereka sedang mencoba membantu Shavris yang parasutnya nyangkut di dahan pohon. Tidak lama kemudian, Anna datang dengan sebuah peringatan. Di ujung sana ia telah melihat kehadiran tentara-tentara Jerman. Oleh karenanya, Shavris terpaksa memutus tali pengikatnya dan jatuhlah ia dengan keras pada landasan. Belum apa-apa, orang ini sudah kena cedera bahu. Melihat kondisi demikian, Anna tidak yakin mereka akan sanggup melakukan pertempuran. Untuk itu, ia pun menyuruh Belus agar segera pergi membawa Shavris, sementara ia akan berusaha mengalihkan perhatian pasukan Jerman. Tidak lama kemudian, pasukan Jerman anggota Nazi tiba di spot terdapatnya parasut Shavris. Anna yang bersembunyi di area lain lalu menyanyikan lagu Über Alles dan berlari menuju arah yang berbeda. Pasukan Jerman spontan mengejarnya menuju arah tersebut. Mereka lalu melontarkan tembakan peringatan dan terdengar oleh Belus dan kawan-kawan di seberang sungai. Anna terus berlari dan akhirnya ia malah papasan dengan seorang tentara Jerman yang langsung menjotosnya hingga ia pingsan. Anna pun ditangkap dan dibawa ke base camp Nazi. Di sana ia cerita bahwa total semua penerjun ada sekitar 80 orang. Pasukan ini ditugaskan untuk memperkuat armada partisan di wilayah itu. Sementara itu ia sendiri dikasih tugas khusus untuk mencari info tentang pasukan Jerman. Ia bersedia dikirim dalam misi ini karena berharap bisa pulang ke negaranya. Neng Anna ternyata punya darah Jerman dan lahir di kota Munich. Lama menunggu anggota yang lain, Pak Kapten akhirnya menyuruh Knis untuk menunggu, sementara ia dengan ditemani oleh Altinov dan Subotina gerak duluan menuju target. Beberapa waktu kemudian, Knis mendengar suara orang bicara di belakangnya. Ia pun segera menyambutnya. Orang-orang itu ternyata bukan teman satu tim. Knis duluan melakukan aksi, ia menghajar orang-orang tersebut. Namun pada akhirnya ia tertangkap oleh satu anggota lain yang menyusul di belakangnya.
Kelompok ini entah partisan atau bandit, mereka curiga melihat tentara Rusia luntang-lantung sendirian di dalam hutan. Jangan-jangan dia ini seorang desersi. Untuk itu mereka pun berusaha menguburnya hidup-hidup sampai seorang ini mau bicara. Fedor tentunya nggak bisa bicara gamblang karena yang ia lakukan adalah sebuah misi rahasia. Ia akhirnya menyuruh mereka untuk memeriksa sebuah nota darurat yang diselipkan di keras seragam tiap anggota. Melihat pesan darurat itu, mereka pun mulai percaya kepada Fedor bahwa orang ini adalah prajurit aktif dengan sebuah misi. Meskipun demikian, Fedor Kniz tetap tidak memberikan info detail mengenai apapun tentang misi pasukannya. Kapten Yermakov dan kawan-kawan terus jalan dan akhirnya papasan juga dengan kelompoknya Belus yang sedang membawa Siafris. Belus lalu melaporkan bahwa Anna kemungkinan telah meninggal. Meskipun kondisinya agak oleng, namun sebagai seorang penunjuk jalan, Siom itu tetap diwajibkan lanjut jalan. Setelah jalan beberapa waktu, mereka tiba di tepi sebuah danau di mana Siafris tempo hari kabur dan meninggalkan Katusya di tengah danau tersebut. Kini mesin itu sudah tidak ada lagi di tempat semula. Setelah mengambil jalan melingkar, mereka pun bertemu dengan area perbatasan desa Wiselki yang sekarang sudah dikuasai oleh pihak Jerman. Beberapa waktu melakukan pengintaian, terlihat kemunculan dari Katyusha, properti canggih milik Soviet yang dikhawatirkan teknologinya akan dicontek pihak Nazi. Barang itu rupanya sudah diamankan oleh pihak seberang. Manuver pun mulai dilakukan. Altinov bergerak menuju gerbang dan disusul oleh Pak Kapten yang menyerang seorang penjaga. Penjaga di atas tower diamankan oleh Altinov. Serangan pun langsung dilakukan terhadap mobil pengawal Katyusha. Заходи слева, назад. Tahu bahwa perangkat itu sangat berharga, pasukan Nazi lalu berusaha memindahkannya. Selanjutnya, mobil yang menjadi tameng itu maju mendekati anggota dari tim Agat. Kondisi mulai terdesak, Pak Kapten memutuskan untuk mundur. Altinov disuruh untuk melempar granat yang kemudian tepat mengenai kendaraan lawan. Untuk sementara, mereka pun bisa kabur melarikan diri. Di tengah hutan, melalui sebuah radio pemancar, Pak Kapten langsung kasih update kabar kepada markas di kota Moskow bahwa mereka telah menemukan objek yang dicari. Sekarang mereka dalam kondisi siap untuk melakukan serangan dan menuntaskan misi yang diembankan. Kiriman pesan radio itu berhasil tertangkap oleh sebuah mobil pemancar pihak Jerman yang kebetulan sedang lewat. Semua pesan dari Pak Kapten kepada pusat akhirnya bocor ke tangan musuh. Anna yang akhirnya kena batunya dari bocornya info tersebut. Ketahuanlah ia bahwa sebelumnya ia sudah ngarang-ngarang cerita. Habislah ia kemudian dihajar oleh Mayor Vogel. Telepon kemudian datang dari Kapten Swanenburg dari TKP. Pak Kapten mengutarakan dugaannya bahwa tujuan penyerangan pasukan Soviet ditujukan pada peluncur roket yang sedang mereka pegang. Padahal barang ini sangat ditunggu-tunggu oleh pihak Berlin. Ia khawatir pada terjadinya penyerangan yang berikut, armada pasukannya nggak cukup memadai untuk menghadang. Pak Mayor lalu memberikan solusi, karena dia sudah memegang ordinat pengiriman sinyal tadi, dia akan mengirim armada udara untuk melakukan serangan terhadap mereka. Pasukan Agat belum jauh beranjak dari lokasi tadi, ketika kemudian armada udara Jerman datang meluncurkan bom. Siafris yang lagi cedera kemudian terjatuh dan coba diselamatkan oleh Belus. Akhirnya malah orang inilah yang terkena serpihan bom. Kini pasukan Soviet jadi punya 2 prajurit yang terluka. Pak Kapten menduga bahwa pihak Jerman telah mendapatkan ordinat mereka, oleh karena itu ia pun mengirim Altinov untuk pergi ke titik yang jauh dari TKP. Ia dikasih instruksi untuk mengirimkan sinyal ke kota Moskow per 2 jam sekali. Subotina dikirim untuk mencari Kniz di lokasi tadi. Adapun di sebuah tempat, seorang petani yang baru pulang berladang menemukan sepasang anak Yahudi yang sedang sembunyi di sebuah tumpukan jerami. Merasa kasihan melihat 2 anak tersebut, ia pun lalu membawanya dengan keretanya. Kedua adik kakak ini lalu ia tampung di rumahnya. 2 anak itu berasal dari kota Leningrad. Kini karena kedua orang tuanya sudah meninggal, mereka pun hendak pindah menuju ke rumah nenek di Bystrovka.
Tidak lama kemudian, rumah tersebut dihampiri oleh komplotan yang tadi ngegap Keniz. Kepada pemilik rumah, seperti biasanya kelompok partisan, mereka minta sumbangan bahan konsumsi dan sebagainya. Namun kelompok ini sedikit berbeda, mereka agak memaksa dan bersikap nggak sopan kepada tuan rumah. Perilakunya jauh dari kata simpatik, seperti biasanya kaum partisan pembela rakyat. Mereka menggeledah semua ruangan rumah dan akhirnya tiba ke ruang belakang lokasi workshop. Di sana mereka menemukan Leova dan Larissa yang sedang disembunyikan di tumpukan jerami. Keduanya lalu mereka bawa, katanya, untuk diajak gabung dengan kelompok partisan. Altinov sedang dalam perjalanan menuju lokasi yang ditujukan oleh Pak Kapten. Di tengah jalan, ia menemukan 2 orang prajurit Jerman sedang berusaha menangkap ikan. Kondisi mereka sama sekali tidak siaga. Ia pun langsung menyerang keduanya. Prajurit yang masih ada di sungai, ia pepe sampai kehabisan nafas. Dari kedua prajurit Nazi tersebut, Altinov berhasil mendapatkan seekor kuda yang kemudian ia pakai untuk bergerak melanjutkan perjalanan. Sementara itu, Subotina sang sniper betina telah tiba di lokasi terakhir melihat Keniz. Di sana, ia menemukan secari kertas memo darurat yang dibuang begitu saja. Ia pun langsung balik menemui Pak Kapten dan memperlihatkan kertas tersebut. Pak Kapten memperkirakan bahwa sesuatu telah terjadi kepada orang itu. Ia pun memutuskan agar mereka langsung saja bergerak menuju titik observasi di ujung jembatan. Orang yang mereka cari saat itu masih dalam tawanan kaum partisan, entah asli atau gadungan. Dengan membawa 2 anak Yahudi yang baru ditemukan, mereka bergerak menuju ke dalam hutan. Di sebuah lokasi, mereka pun beristirahat dan memasang tenda. Leova, sang bocah lelaki, lalu diminta push up dan lari, katanya sebagai ujian agar bisa diangkat jadi anggota mereka. Bocil ini menuruti saja perintah om-om ini, dan ketika ia lari menjauh, ketua rombongan ternyata malah menembaknya. Kakaknya yang panik lalu mereka seret masuk ke dalam tenda untuk mereka kerjai sama-sama. Pemandangan keji itu membuat jiwa Keniz jadi meronta-ronta, demikian juga dengan salah seorang anggota. Ia memutus tali ikatan dari tawanannya. Sang tawanan yang murka langsung membabi buta. Dengan merebut senapan dari penjaga satunya, Keniz mendekati tenda dan membantai 2 pria bangkotan yang sedang berusaha melakukan perundungan kepada seorang anak ABG. 2 orang itu tidak ada kesempatan untuk bisa melakukan perlawanan terhadap seorang master boxers. Keduanya meregang nyawa di tangan Keniz. Fedor Keniz lalu berusaha menenangkan Larissa yang masih syok mendapatkan insiden dadakan tadi. Setelah menguburkan Leova, berdua dengan seorang anggota bandit tadi yang kini balik menjadi pengikutnya, mereka pun pergi dengan membawa serta Larissa. Pak Kapten dan kawan-kawan telah tiba di titik lokasi pengamatan. Terlihat bahwa kondisi desa kini sedang disibukkan dengan kedatangan armada bantuan. Info tentang adanya usaha penyerangan terhadap Katyusha membuat pasukan Nazi kini mencoba melakukan antisipasi. Pak Kapten mengamati bahwa kepala desa tersebut sangat berperan dalam membantu pihak Jerman. Ia lalu memanggil Galiev dan Belus, keduanya ia serahi sebuah tugas khusus. 2 orang tadi dengan ditemani oleh Subotina lalu sembunyi di area jalan untuk mengincar perwira Jerman. Lewatlah 2 orang diantaranya yang termakan dengan pancingan mereka. Keduanya berhenti untuk mencari sumber suara. Dari belakang, Subotina sniper betina lalu beraksi untuk menembak keduanya tepat di kepala. Yang diincar dari perwira Nazi tadi adalah seragam mereka yang kemudian dipakai Galiev dan Belus untuk menyelinap ke tengah desa. 2 orang ini mencari keberadaan rumah Pak Kepala Desa. Gaya jalan Belus yang pincang akibat kesakitan kemudian membuat seorang perwira Jerman jadi curiga. Perwira tersebut lalu melaporkannya kepada Kapten Mike Sleiman yang langsung merespon laporannya. Mereka semua mendatangi rumah Pak Kades dan menemukan seorang prajurit sudah tewas ditikam pisau. Dengan mengikuti jejak yang nampak, segeralah mereka melakukan pencarian ke dalam hutan. 2 orang prajurit tadi memang sudah lari ke dalam hutan dengan membawa serta Pak Kades. Di tengah jalan, Belus lalu minta berhenti, sepatu bot yang ia pakai makin membuat kakinya terasa sakit.
Ia pun melepas sepatu tersebut dan kemudian malah mendapatkan sebuah ide. Sebuah granat siap ledak ia taruh di bawah sepatu bot tersebut. Tidak lama kemudian setelah mereka menjauhi tempat itu, kelompok Nazi tiba di tempat tersebut. Salah seorangnya menemukan sepatu bot tadi yang kemudian auto meledak. Melanjutkan perjalanan, mereka harus mendengar ocehan Pak Kades yang coba membela diri bahwa mereka terpaksa membantu orang Jerman karena kelamaan menunggu kedatangan pasukan merah. Pak Kades Kovsik lalu dihadapkan kepada Pak Kapten Yermakov yang langsung memintanya untuk menunjukkan lokasi disimpannya Katyusha. Kendaraan peluncur roket itu rupanya disimpan di dalam sebuah gudang. Pasukan Jerman saat itu terpantau sedang menyiapkan pasukan untuk memburu pasukan Agat. Aktivitas mereka sempat terjeda ketika orang radio kembali mendapatkan kiriman sinyal orang Soviet namun berasal dari ordinat yang berbeda. Sinyal kecohan itu telah dikirimkan oleh Altinov. Pihak Jerman lalu membagi pasukannya, sebagian ikut dengan Mike Sleman mencari sumber sinyal radio dan satu peleton ditinggalkan untuk membantu Mr. Swanenberg. Kapten Yermakov yang berada di seberang lalu mengamati bahwa pasukan Jerman itu hanya sebagian saja yang pergi, sebagian lagi terlihat stay di tempat semula. Swanenberg menyimpulkan bahwa orang Soviet ingin membawa balik mesin Katyusha. Untuk itu ia pun membuat strategi, mereka akan memberikan kesan bahwa desa ini telah ditinggalkan sebagai jebakan agar pihak Soviet mau masuk ke dalam desa. Mereka harus berangkat sebelum maghrib, namun sebelumnya harus dipastikan dulu bahwa jalur jalan telah aman dari bahaya. Skuad divisi bom lalu dikerahkan untuk men-track kemungkinan adanya bahan peledak yang telah ditanam di area sekitar jembatan. Kegiatan itu teramati oleh Siafris dan Pak Kapten. Kalau sudah diperiksa demikian, Pak Kapten yakin bahwa selanjutnya mereka akan pergi dengan membawa sebuah barang yang penting. Di tempat lain, di bawah pengawasan Mayor Vogel, Anna Rainer, sang penterjemah berdarah Jerman, akhirnya menjalani hukumannya atas usaha untuk memperdayai pihak Nazi. Ia harus menerima eksekusi mati hukuman gantung. Satu anggota pasukan Agat telah gugur dalam misi. Balik ke urusan jembatan, Kapten Yermakov kemudian mengirim Galiev untuk memasang bahan peledak di jembatan sebelum pihak Jerman keburu pergi dengan Katyusha. Galiev yang anak kepulauan ini akan berenang dengan memakai kamuflase dahan pohon yang hanyut. Turunlah orang ini dengan menyelam di bawah dahan pohon dan kemudian sampai di depan jembatan desa Wiselki. Dahan tersebut bisa lewat dari pandangan penjaga tanpa kecurigaan. Galiev berhasil nemplok di kolong jembatan. Di sana ia pun memasang dua bahan peledak, masing-masing satu pada dua tiang penyangga. Semuanya berlangsung tanpa gangguan. Hanyut lagilah ia dengan dahan pohon tadi yang kembali dilihat penjaga yang barusan. Kali ini sang penjaga spontan melakukan tembakan karena merasa curiga dengan kemunculan dahan yang sama. Selanjutnya tidak terjadi apa-apa dan itu terus dibiarkan hanyut. Setelah jauh dari jembatan, barulah Galiev muncul ke permukaan dan ternyata ia sudah terkena peluru yang ditembakkan tadi. Yang paling parah dari semuanya, tali penyambung trigger peledak rupanya ikutan putus. Agar misi itu tetap bisa dilakukan, Galiev terpaksa harus balik lagi ke jembatan tadi. Sementara itu, pada saat yang bersamaan, Katyusha mulai dikeluarkan dari dalam gudang dan dipersiapkan untuk dibawa keluar desa. Galiev dengan mati-matian menyelam dalam senyap, ia berhasil tiba kembali di kolong jembatan dan langsung pada tujuan untuk menyambungkan tali picu ledak. Saat itulah darah yang mengalir dari badannya mulai tampak di perairan dan teramati oleh penjaga. Rombongan kru yang membawa Katyusha segera diminta berhenti. Pasukan Nazi langsung berkumpul untuk memeriksa kolong jembatan. Merasa tidak akan punya lagi jalan keluar, Galiev memutuskan untuk ikut gugur dengan jembatan yang akan ia ledakan. Hancurlah jembatan tersebut beserta dengan orang yang menghancurkannya. Insiden tersebut membuat terhenyak orang di kedua belah pihak. Swanenberg makin keder melihat ancaman yang makin nampak dan Siafris yang melihat langsung meninggalnya Galiev. Hancurnya jembatan tersebut membuat rencana kabur terpaksa ditunda. Katyusha pun dikembalikan ke dalam gudang.
Di lokasi lain, Knies dan kawan-kawan akhirnya sudah mendekati TKP. Mereka telah tiba di danau tempat Syapris meninggalkan Katiusa. Menyaksikan bahwa perangkat tersebut telah tidak ada di tempatnya, mereka pun memutuskan untuk stay terlebih dahulu sambil memikirkan rencana berikut. Di desa Wiselki sendiri, kegiatan sedang dilakukan oleh pihak Jerman lewat tangan para penduduk setempat. Mereka berusaha sebisa mungkin untuk melakukan restorasi terhadap jembatan yang sedang rusak. Namun tampaknya pekerjaan baru akan selesai di malam hari. Terlihat pula bahwa pihak Jerman sedang menyiapkan pos penjagaan di depan gudang, lengkap dengan lampu penerangannya. Pak Kapten lalu memutuskan bahwa pada malam hari mereka harus melakukan penyerangan. Jika masih ditemukan bahan peledak simpanan pada kabin Katiusa, peledakan akan langsung mereka lakukan. Namun jika peledak itu sudah nggak ada, maka mereka akan membawanya keluar entah hendak kemana. Pak Kades lalu kasih usul agar perangkat itu mereka benamkan saja di sebuah rawa yang berjarak 7 km dari arah samping desa. Rawa itu sempat menelan sebuah traktor yang dibawa ponakannya di tahun 39 silam. Traktor itu beserta dengan trailernya habis dihisap dengan cepat oleh lumpur rawa tersebut. Ada satu jalur jalan menuju lokasi itu yang mana merupakan sebuah jalan berlumpur. Pak Kapten pun setuju, apalagi karena Subotina bisa melumpuhkan penjaga dengan senyap dalam jarak 50 meter. Malam harinya, pasukan Agat turun dengan menu pembuka bidikan panah dari Subotina sniper betina. 2 penjaga gudang dibikin rubuh tanpa perlu menimbulkan suara. Dengan melalui jalan samping, segeralah mereka semua masuk ke area gudang. Belus dan Subotina ditugaskan di area jaga sementara Pak Kapten dan Syafri serta Pak Kades bantu masuk ke dalam gudang. Ketika diperiksa, semua bahan peledak di dalam kabin truk memang sudah tidak ada lagi di tempatnya. Opsi kedua pun harus dilakukan untuk membawa kabur kendaraan artileri tersebut. Pak Kapten turun membantu mengengkol mesin truknya. Di luar saat itu datang anggota penjaga lain yang baru pulang dari warung Empolisa di dalam desa. Tidak ada pilihan lain bagi Belus dan Subotina selain melakukan serangan. Adu tembak kemudian terjadi dengan sengit sampai akhirnya lemparan bom kembali terkena Belus. Subotina tidak sanggup bertahan sendiri, akhirnya ia pun terkena tembakan. Berada di ujung maut, keduanya sepakat untuk sama-sama memberi arti pada misi yang sedang mereka jalankan. Satu sisa granat akan mereka ledakan sama-sama tepat di saat para penjaga datang menghampiri mereka. Ketika para perwira Jerman itu sudah pada mendekat, Subotina menarik pelatuknya dan meledaklah granat tersebut. Orang di dalam langsung merespon dengan cepat. Syapris membantai prajurit Jerman yang tersisa dan Pak Kapten dengan sigap membawa keluar truknya Katiusa yang sudah berhasil dinyalakan. Namun belum jauh mereka jalan, kendaraan ini langsung berhenti karena kehabisan bensin. Sementara itu kondisi di desa, batalion dari Max Sleman telah kembali tiba di tempat. Kaget berat ia mendengar kabar penyerangan dari pihak Soviet. Segeralah mereka pun turun untuk melakukan pengejaran. Pak Kapten dan kawan-kawan tidak punya jalan lain selain daripada menyembunyikan perangkat tersebut. Dengan cara didorong, truk ini lalu dibawa menuju lokasi yang nyempil. Namun ketika truk ini sudah menemukan tempatnya, Pak Kapten sudah tidak lagi melihat Pak Kades. Sepertinya ia kabur saat Pak Kapten lagi sibuk mendorong truknya. Kades Kovsik memang pergi meninggalkan mereka dan akhirnya ia pun malah ketemu dengan pasukan Jerman yang sedang bergerak menuju arah Pak Kapten. Kepada Max Sleman yang gak mengenalinya, ia masih bisa bohong bilang mau berangkat ke hajatan saudara. Namun, Mr. Swanenberg tahu banget kalau orang ini baru bersama dengan orang yang mereka cari. Pak Kapten dan Syapris mencoba menyembunyikan truknya dengan menaruh tumpukan dahan-dahan pohon. Setelah itu mereka akan mencoba menghadang pasukan Jerman agar perhatiannya luput dari kendaraan yang baru mereka sembunyikan. Ketika rombongan kendaraan Jerman tiba, Pak Kapten langsung menyerangnya dengan frontal. Truk di depan terperosok ke pinggiran jalan, semua anggotanya lalu turun untuk melakukan serangan balasan.
adu tembak terjadi di antara kedua kubu. Suara tembakan-tembakan itu terdengar oleh Kenis yang berada tidak jauh dari sana. Ia pun segera membangunkan Moskin untuk turun ke arena laga. Mr. Kovsik yang ada di truk belakang langsung ikut turun dan merangkak, coba kembali melarikan diri. Tangki bensin dari truk di depannya lalu kena tembakan, BBM pun lalu menetes dengan deras. Pak Kades langsung teringat dengan Katiusa yang lagi kehausan. Dengan sebuah ember ia pun segera menampungnya. Pak Kapten mulai kehabisan peluru, demikian juga dengan Safris. Kini mereka harus menghentikan serangan dan mencoba pasrah menghadapi momen yang akan terjadi. Saat pasukan Jerman sedang mendekat dan mengancam kelangsungan hidup kedua orang ini, datang kemudian rentetan tembakan yang berasal dari arah lain. Kenis dan Moskin telah tiba dan langsung memberikan serangan balasan. Bagaikan seorang Rambo, ia menyerang dengan membabi buta. Pasukan Jerman yang lengah jadi kewalahan mendapatkan serangan dari arah samping. Kenis dan Moskin datang dengan bekal persenjataan, Pak Kapten dan Safris jadinya bisa lanjut melakukan serangan. Pasukan Jerman sendiri menduga bahwa pihak Soviet telah kedatangan backup pasukan, jadi mereka pun memilih untuk berhenti menyerang dan menunggu hingga datangnya bala bantuan. Pada saat yang bersamaan, ember itu telah penuh dengan bahan bakar. Pak Kades nekat nyebrang untuk menyerahkan ember itu kepada Pak Kapten. Sebelum ember tersebut berhasil tiba di tangan Safris, Pak Kades keburu gugur ditembak Schwanenberg. Jeda tempur itu dimanfaatkan oleh Kenis untuk lanjut bergerak. Dengan membawa Larissa, dia jalan menuju rumah Pak Petani yang lokasinya masih berada di area sekitar. Dari sana, mereka minta diberikan terpentin yang biasa dipakai oleh Patua untuk memulas hasil furniturnya. Sekalian juga Patua merelakan kereta kudanya kepada Kenis agar ia bisa balik ke lokasi tempur dengan cepat. Larissa ia tinggalkan di tempat yang aman, yang mana bersama dengan keluarga tersebut. Tiba kembali di lokasi Pak Kapten, Kenis langsung memberikan BBM-nya untuk diisikan pada tangki truk Katiusa. Mereka pun lalu berusaha menyalakannya. Pak Kapten dan Safris akan membawa pergi kendaraan itu, sementara Kenis dan Moskin akan berusaha menahan pasukan Jerman. Saat Katiusa mencoba kabur melarikan diri, pasukan Jerman langsung turun melakukan serangan. Kenis dan rekan dengan sigap melakukan hadangan. Truk peluncur roket itu terus meluncur menuju area rawa dan sudah tiba di area danau sekitarnya. Kenis dengan kereta kudanya memancing pasukan Jerman untuk ikut ke arah yang berbeda. Pada sebuah kelokan, kereta kuda itu pun akhirnya terpental. Dua penumpangnya jatuh terjerembab. Oleh karenanya, Pak Kapten Max Lehmann pun dengan enteng bisa membantai Moskin. Saat tiba giliran Kenis untuk ditembak, muncul serangan kejutan dari arah lain. Tembakan itu datang dari Altinov yang muncul dari arah yang beda. Saat ia hendak menolong Kenis, ia malah kena tembak Max Lehmann yang masih bisa melakukan bidikan. Untungnya, orang itu kehabisan peluru, sehingga dengan demikian Kenis pun bisa selamat, lalu menuntaskan hidup orang tersebut. Truk Katiusa yang sedang melaju kemudian mendapatkan hadangan dari arah depan. Pasukan Jerman antar unit sudah calling-callingan untuk bersama-sama melakukan penghadangan. Kini truk Katiusa sudah berada dalam keadaan terkepung. Hal yang belum dimengerti oleh pasukan Jerman bahwa sebetulnya pasukan Soviet ini tidak berniat untuk membawa balik perangkat tersebut, namun justru hendak menghancurkannya. Mereka tidak aware bahwa area sekitar yang penuh dengan ranjau itu justru akan dimanfaatkan oleh mereka. Kapten Yermakov dan Safris akhirnya dengan enteng membawa truk tersebut masuk ke area ranjau. Tuntaslah kemudian misi tersebut dengan meledaknya truk Katiusa beserta dengan penggawanya. Hanya satu orang dari tim pasukan Agat yang berhasil survive dari misi itu, yaitu Kenis yang kemudian pergi dengan membawa Larissa. Oke, demikianlah ceritanya bro dan sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.